I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdalifa Jigani dengan NPM 020423111252. Saya dari kelas 8B, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Analisis Investasi dengan judul pilihan investasi manakah yang cocok jika kita memiliki dana sebesar 1 miliar rupiah? Apakah pada sektor real ataukah pada sektor pasar modal? Simak penjelasannya berikut. Baik, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa sih investasi itu. Jadi investasi itu kegiatan menanam modal untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang atau di masa depan. Di sini terdapat dua sektor pada investasi. Yang pertama itu sektor pasar modal, kemudian yang kedua itu sektor real. Selanjutnya itu ada karakteristik dari pasar modal. Jadi investasi pada pasar modal ini meliputi saham, obligasi, dan juga reksadana. Keunggulannya ya di sini itu memiliki potensi yang cukup tinggi, tapi juga memiliki risiko yang tinggi. Istilahnya di sini yaitu high risk, high return, yang artinya semakin tinggi risikonya, maka akan semakin tinggi pula keuntungannya. Menurut teori investasi, harga saham itu sangat dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, kondisi ekonomi, dan juga psikologi investor. Misalnya, saat terjadi krisis ekonomi, harga saham bisa turun drastis dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya yang kedua yaitu ada karakteristik dari sektor real. Jadi pada sektor investasi sektor real ini adalah investasi dalam bentuk aset nyata seperti tanah, properti, atau usaha. Menurut Nasution pada tahun 2024, aset real memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas nilai dan tidak sepenuhnya bergantung pada fluktuasi pasar keuangan. Contohnya, usaha kos-kosan atau bisnis makanan yang akan tetap berjalan walaupun ekonomi sedang tidak stabil, karena itu termasuk dalam kebutuhan masyarakat. Nah, jadi dari karakteristik tersebut, saya lebih memilih pada investasi sektor real. Dikarenakan yang pertama itu nilai nyatanya. Jadi sektor real ini memiliki nilai intrinsik atau nilai nyata, yang dimana dalam teori investasi oleh G.V. Body dan Alex Kane, sektor real ini disebut sebagai store of value, yaitu mampu menjaga kekayaan dalam jangka panjang. Contohnya yaitu tanah atau rumah yang tetap memiliki nilai, bahkan cenderung meningkat. Berbeda dengan saham yang biasanya turun drastis dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua yaitu ada tahan terhadap inflasi. Jadi sektor real ini mampu melindungi dari inflasi. Menurut penelitian V-Body tadi, aset real ini memiliki hubungan yang positif dengan inflasi. Artinya nilainya cenderung lebih naik saat inflasi meningkat. Misalnya harga properti atau biaya sewa yang terus meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu alasan yang ketiga, pendapatannya lebih stabil. Jadi dalam konsep keuangan, stabilitas arus kas atau cash flow stability sangat penting untuk keamanan finansial jangka panjang. Contohnya, kita bisa mendapatkan pendapatan dari sewa rumah atau kos-kosan setiap bulannya. Berbeda dengan saham
yang harganya naik turun. Selanjutnya itu resikonya lebih terkendali. Jadi risiko dari sektor real ini lebih terukur dan bisa dikendalikan. Jadi menurut teori portofolio modern dari Harry Markowitz, pasar modern tetap memiliki risiko sistematis yang tidak bisa dihilangkan meskipun sudah melakukan diversifikasi. Artinya, risiko pasar modal tetap ada karena dipengaruhi oleh faktor global seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan pada sektor real ini, kita masih bisa mengontrol risiko melalui strategi bisnis. Kemudian alasan selanjutnya yaitu kontribusi terhadap ekonomi. Jadi sektor real memberikan dampak langsung terhadap perekonomian. Menurut teori pertumbuhan ekonomi dari Adam Smith, aktivitas produksi merupakan kunci peningkatan dari kesejahteraan. Dengan contohnya nih, kita membuka usaha. Ketika kita membuka usaha, kita bisa menciptakan lapangan kerja dan membantu ekonomi masyarakat. Jadi untuk dana sebesar 1 miliar rupiah ini, pada sektor real menurut saya lebih fleksibel karena bisa dilakukan diversifikasi internal. Contohnya sebagian untuk usaha, sebagian untuk properti, dan lain-lain sehingga risikonya bisa dibagi-bagi. Berdasarkan berbagai teori dan data di atas dapat disimpulkan bahwa sektor real lebih unggul dalam hal stabilitas, keamanan, dan juga keberlanjutan. Walaupun keuntungannya tidak sebesar sektor pasar modal dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang lebih aman dan konsisten. Itu saja dari saya. Jika teman-teman memilih berinvestasi pada sektor real, saya merekomendasikan untuk lebih fokus pada lokasi dan pertumbuhan tinggi, kemudian menyesuaikan harga dengan daya beli pasar, dan mengembangkan strategi pemasaran yang berbasis data. Mungkin itu saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're